Balik lagi sama gua Sagami di rekomendasi anime musim panas part 3. Di part 3 ini akan fokus di anime action yang ada sihir-sihirnya, yang ada karakter OP, yang ada ya berantem-berantemnya begitulah. Dan sama seperti part 1 dan part 2, di rekomendasi ini tidak ada anime yang sudah tayang di musim sebelumnya seperti Jujutsu Kaisen season 2 dan Bleach itu kan sebelumnya udah pernah tayang dulu tuh. Ini season lanjutan jadi nggak gua masukin di sini karena kalian udah pasti tahu juga menurut gua. Yang jelas langsung aja kita mulai. Yang pertama ada Zom 100 hal yang ingin gue lakukan sebelum menjadi zombie. Jujur, gue udah lama nggak nonton anime tema zombie dan yang satu ini menurut gue menarik banget. Berkisah tentang pegawai kantoran yang bosen sama hidupnya yang gitu-gitu aja. Jadi dia cuma pergi kerja, pulang, pergi, pulang. Sampai suatu hari ada zombie apokalips di Jepang yang ngancurin negaranya. Dan tiba-tiba dia malah seneng karena keinget lah, gue kan nggak perlu pergi kerja lagi. Dibikinlah 100 hal yang ingin dia lakukan sebelum menjadi zombie. Premisnya menarik, trailernya gue suka banget, permainan warnanya, situasinya, vibe-nya tuh mencekam ketika zombie menyerang. Tapi ceria gitu, ada warna-warni, ngambil dari semangat protagonis yang malah seneng karena nggak perlu ke kantor lagi. Lo nyari protagonis yang freak, happy, energik, di sini tempatnya. Dari segi seiyuu gue rasa kalian juga udah nggak asing, ada Makima, ada Saitama juga. Dan gue pribadi suka sama desain cewek ini, rambut pendek, cakep. Animenya dibuat oleh studio Box Film yang studionya tergolong baru, jadi gue nggak bisa menilai dari situ. Tapi dari segi director itu sama kayak yang bikin Komisan, jadi gue agak berharap lebih. Plus opening songnya dibawain sama Kanabun. Kalau Hoki mungkin Juli nanti pas konser di Indonesia dia bisa bawain lagu ini ya ke songlistnya. Anime ini jadi list yang paling gue nantikan di musim panas ini karena presentasi dari trailernya dan staffnya menurut gue sangat menarik banget. Jadi gimana dengan kalian? Tulis aja di komen. Nomor 2 ada Nanatsu no Makenga Shihaisuru. Setiap musim semi, sekolah sihir Kimberly menerima murid baru. Di antaranya adalah protagonis kita, Oliver Horn. Dan juga cewek yang menggunakan katana. Agak misterius sih dia. Setelah mereka masuk, ternyata sekolah tidak seperti yang dikira. Ada banyak monster, ada labirin, dan lain-lain lah. Di antaranya juga ada sihir pedang atau spell blade yang dianggap sebagai jurus yang mematikan. Intinya sih soal sekolah sihir, udah gitu aja. Anime ini akan digarap oleh GC Staff yang menurut gue karyanya udah gak asing buat kalian. Dan yang bisa gue highlight dari segi staff adalah sound directornya, yaitu Iwanami Yoshikazu. Mungkin kalian kenal dia sebagai sound directornya Sword Art Online. Intinya soundtrack dari dia banyak yang asik sih menurut gue. Bahkan di trailernya pun gue suka ini, bisa meningkatin rasa penasaran gue dari anime ini. Seiyunya gue gak bisa bahas banyak, tapi yang lucu itu ini kan judulnya Nanatsu no Maken ya, 7 pedang. Tapi MC cuma ada 6, mungkin satunya antagonis gue juga gak tahu. Yang jelas gue nonton ini, sihir, sekolah, karakter misterius, lengkap lah. Di nomor 3 ada Eiyu Kyoshisu atau kelas pahlawan. Jadi pada dahulu kala pahlawan mengalahkan dewa iblis dan dia bikin sekolah supaya bisa memunculkan bibit pahlawan yang kuat juga. Datanglah protagonis kita, Blade, yang ingin menjadi normal-normal aja. Tapi normal tuh apa? Dia sendiri nggak tahu karena dia terlalu kuat. Lalu dia bertemu dengan salah satu murid perempuan terkuat di sekolah tersebut. Dan kalian tahu lah ya model ceritanya bakal jadi kayak apa. Dia bakal bikin terkejut Doi dan juga teman-teman yang lain dengan kemampuan OP-nya sekaligus masa lalu dia yang masih misteri. Ini dibuat oleh studio Actas yang bikin Princess Principal dan ada genre ecchi di sini. Dari trailernya kelihatan sih. Satu hal yang menarik adalah opening songnya akan dibawakan oleh VTuber dari Neji Sanji yaitu Higuchi Kaede. Dari seiyuu yang gue langsung notice dari 4 MC ini adalah ada Fushi dan Yaharo, maksud gue Yuigahama ya. Dan ini juga salah satu list yang pasti gue tonton karena premisnya yang karakter OP dan kalau ternyata hasilnya tidak memuaskan ya setidaknya mata gue seger. Di nomor 4 ada Helku, gue gak tahu bacanya gimana. Sebuah anime yang menceritakan tentang kematian dewa iblis di tangan manusia. Lalu para warga iblis bingung, siapa nih raja baru berikutnya? Jadi mereka bikin pertandingan atau semacam turnamen kontes gitulah ya, yang menang akan jadi dewa iblis yang baru. Taunya iblis-iblis ini pada kalah sama manusia. Kan jadi kayak gak terima gitu, ntar masa manusia yang jadi dewa iblis. Alhasil para karakter dari seri ini itu penasaran siapa manusia ini, bener nggak dia, tujuannya apa, premisnya nanti dari situ. Jadi kita akan dibikin penasaran terus sama masa lalunya si protagonis. Dua seiyuu karakter utama kita bukanlah sosok yang asing, jadi kebayang lah ya suaranya kayak apa. Yang jelas untuk studio ini akan dikerjakan oleh Satellite, studio yang juga tidak asing karena pernah bikin Fairy Tail dan juga Log Horizon. Ya kalian udah pada tahu lah judulnya. Jujur setelah nonton trailernya gue tertarik dengan masa lalunya Hulk, karena di akhir trailernya tuh ada teaser gitu, si Hulk ini dibilang pembunuh adanya sendiri. Ini bukan spoiler ya, tapi emang ada di trailer. Jadi ya saya akan coba tonton. Berikutnya ada Dark Gathering, sebuah anime horor supernatural dengan kisah protagonis kita, Keitaru Gentoga. Dia nggak suka hantu, tapi ironinya dia tuh gampang menarik perhatian hantu. Pernah ada kejadian supernatural di masa lalu yang bikin dia takut sampai nggak mau keluar rumah lagi. Alhasil dia jadi nggak bisa bersosialisasi lah. Dan dia ditolong oleh heroin kita yang bernama Eiko.
Jadi dia kayak direhab gitulah ya. Salah satu rehabnya itu adalah menjadi tutor guru privat buat sepupunya si Eiko ini. Ironinya, sepupunya Eiko malah punya kemampuan supernatural dan dia malah pengen nyari hantu yang ngebunuh ibunya. Jadi ya MC kita jadi keseret ke masalah ini. Seiyunya ada Kana Hanazawa bro. Jadi udah bisa ya jadi alasan nonton lah ya. Sementara untuk karakter utama kita akan diisi oleh Yuno. Studionya ini yang bikin OLM, tapi OLM doang ya, bukan yang OLM tim Yoshioka. Dan karya mereka udah terkenal lah, ada Komi-san, Summertime Rendering, dan lain-lain. Oh ya, sound directornya juga sama kayak Licorice Recoil dan Odd Taxi, dan asik sih itu menurut gua. Jujur dari segi visual gue biasa aja tapi. Gue nggak biasa nonton horor, jadi gue nggak, ya kayaknya nggak tahu sih bakal nonton atau enggak. Tapi ada Kana Hanazawa sih, jadi mungkin akan ngintip-ngintip dikit. Dan berikutnya ada Shin Duality Noir, sebuah anime mecha di mana manusia tuh udah hampir punah karena hujan beracun yang disebut dengan air mata bulan baru. Di tahun 2222, manusia sudah bersembunyi di bawah tanah. Sementara di permukaan bumi, hujan tersebut menciptakan monster yang menyerang manusia. Di saat itulah manusia menemukan sebuah AI yang bernama Magus dan mereka akan mencari jalan keluar termasuk soal kejadian ini. Misterinya tuh apa? Anyway, proyek anime itu barengan sama gamenya dengan judul yang sama, Shin Duality juga, jadi cukup berbudget dan studionya tuh yang megang 8-bit Studio, sama kayak Tensura. 3 karakter utama kita juga seiyunya cukup terkenal, ada Shion, ada Hazuki, ada Kaguya juga yang nggak asing lah namanya. MC-nya jujur mirip sama yang kayak di Gundam Build Diver menurut gua. Anyway, selain animenya, gamenya juga terlihat menarik ya, jadi gue juga mungkin akan coba ini. Yang gue takutin tuh, biasanya kalau anime sama game, cerita di animenya tuh gantung, nanti dilanjutin di game. Biasanya kan gitu, yang gue takutin juga kayak gitu sih. Di luar anime yang gue sebutin, masih ada Jujutsu Kaisen Season 2, Bungo Stray Dogs, dan juga Bleach. Dan itu aja untuk rekomendasi anime musim panas part 3. Sebenarnya masih ada 6 lagi sih yang pengen gue bahas, tapi karena waktunya udah mendekati musim panas, gue nggak tahu nih bakal bikin kayak gini lagi atau gue langsung bahas aja nanti episode satunya pas gue nonton. Dan jangan lupa cek part 1 part 2 kalau kalian belum nonton. Itu aja. Thank you udah nonton, sorry kalau salah kata, bye bye.